Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya berkesempatan di hadapan rekan-rekan guru yang hebat. Saya di sini bisa sharing dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Kepala Sekolah tentang apa yang saya dapat dalam mengikuti guru penggerak dalam angkatan ke-10. Di sini saya melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu dalam rangka untuk membuat atau melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan beberapa materi, banyak sekali materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, yaitu tentang konsep budaya positif. Sebelum ke konsep budaya positif, apa sih tujuan kita hari ini? Tujuan kita hari ini adalah saya memperkenalkan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru. Kemudian dengan tujuan nantinya kita bisa menjadi seorang guru yang berperan sebagai manajer kontrol di kelas, manajer kontrol dengan teman sejawat. Kemudian kita bisa melaksanakan atau mengenali pelaksanaan yang namanya ada segitiga restitusi. Karena selama ini saya sendiri juga belum paham sebenarnya. Kemudian ketika saya sudah mengikuti guru penggerak, ada beberapa tahap kemarin, ada elaborasi. Di situ saya belajar tentang materi tentang konsep budaya positif ini. Ternyata banyak sekali kekurangan saya selama saya menjadi guru. Saya sudah menjadi guru selama 18 tahun. Banyak sekali materi dan ilmu-ilmu yang belum saya dapat. Konsep budaya positif yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, itu nanti adalah peran kita, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, nanti yang akan kita buat sebelum pembelajaran dimulai, sebelum awal semester itu kita pasti akan memulainya dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti adalah bagaimana kita membentuk karakter siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Sebenarnya bukan siswa yang salah, tidak ada siswa yang salah, tetapi itu hanya menjadi sebuah kekurangan dan itu adalah PR buat kita. Di sini nanti akan saya memaparkan tentang hal itu. Di sini saya akan menunjukkan Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju tentang pendapat saya. Yang pertama, kita sering melakukan hukuman ke anak. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kadang hukuman itu bisa secara fisik, bisa juga hanya secara kita dengan memberikan sebuah teguran. Dalam memberikan hukuman ini saja kita nanti perannya tidak sebagai guru. Banyak sekali peran kita ketika memberikan hukuman kepada anak. Kalau kita di sini perannya hanya sebagai guru, ketika kita ngasih hukuman ke anak, pastinya si anak akan merasa takut. Ia diam. Kita bisa memberikan hukuman, kita bisa berperan di situ sebagai teman. Kita merangkul si anak, kita memberikan pengertian si anak, kita berperan. Oh, saya ini temanmu, saya ini bukan gurumu. Di situ nanti anak akan merasa enjoy, merasa happy. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin kelas sekolah. Ini pasti anak akan menjadi disiplin dengan cara seperti itu. Dan imbasnya jika kita memberikan hukuman yang tidak dengan kekerasan, itu imbasnya bukan hanya pada diri anak itu sendiri, ternyata imbasnya juga sampai ke lingkungan, artinya di sekolah dan bisa ke sahabat, teman-teman sekolah yang lain dan juga ke guru. Jadi misalkan membersihkan kelas, itu imbasnya adalah semua warga sekolah. Kalau membaca, itu imbasnya adalah ke si anak itu, si anak akan lebih belajar membaca. Mengajarkan dia adalah untuk literasi sesuai dengan semboyan kita Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, bahwa anak itu kita tekankan bahwa dengan literasi dan membaca itu akan menambah ilmu, entah apa yang dibaca. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat mendapatkan motivasi belajar anak. Contohnya apa
kasih penghargaan. Kalau penghargaan menurut saya itu adalah memberikan tidak berupa barang, tidak. Kita cukup memberikan aplaus. Kita memberikan aplaus kepada si anak, misalnya si anak itu di kelas, oh dia bisa menjawab, oh iya kamu pintar, kita kasih tepuk tangan, seperti itu. Bisa juga kita hanya membuat bintang, star. Oh iya, nanti yang bisa menjawab kita kasih star 1. Berikutnya kita kasih star 2. Itu bukan barang berharga menurut saya. Tapi star ini menurut anak-anak, star ini adalah luar biasa mereka. Ini adalah buat poin bagi mereka. Ini menurut saya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu guru? Apakah setuju dengan pendapat saya? Kalau setuju, nanti Bapak Ibu guru bisa melaksanakannya di kelas dan juga nanti kita bisa sharing. Oh, nanti pendapat saya adalah seperti ini. Ini ada sebagai tambahan nanti buat saya. Setuju ya Bapak Ibu ya dengan apa yang saya lakukan ya? Dan berikutnya tentang budaya positif. Ini gak asing buat kita semuanya. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di sini bukan berpihak pada guru, tapi semuanya adalah berpihak pada peserta didik. Kita mengasih kebebasan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat, mengeluarkan pendapat, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka miliki. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Caranya bagaimana? Oh iya, menurut kamu iya itu betul. Di sini iya itu betul. Kita tidak boleh kamu salah, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh memvonis siswa seperti itu. Karena setiap siswa sekarang adalah memiliki kebiasaan, harus kita biasakan untuk percaya akan pada dirinya sendiri dan kita hanya bisa mendukung gitu. Mereka jadinya memiliki rasa tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab yang kita beri itu kan tanggung jawab pada diri sendiri si murid itu. Jadi kalau dia sudah merasa punya tanggung jawab pada dirinya sendiri, pasti dia juga akan punya rasa tanggung jawab pada guru, akan tugas-tugas guru, akan sekolah, tanggung jawabnya di mana pun. Gitu. Yang berikutnya adalah tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini adalah nanti kita di situ kita sebagai pengontrol. Contohnya adalah di sini kita menggunakan kegiatan ke alat tangan. Si A dengan si B ini kita praktekkan. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Ditampilkan dengan sekuat tenaga. Buatlah sebuah rekaman. Kemudian teman si B akan mencoba sekuat tenaga merebut. Dengan berbagai cara meminta. Dengan Anda memberikan benda tersebut, si B bisa memujuk, mengancam, menghardik, dan merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Intinya nanti kita mempraktekkan di kelas. Dengan tujuan apa kita membuat seperti itu? Karena kalau kita mencoba si anak, kita mau punya sesuatu, pasti anak itu akan merasa penasaran. Karena usia anak itu adalah usia rasa ingin tahu. Apa sih yang ada di genggamanmu? Apa sih yang kamu tulis? Mungkin si anak sudah punya pikiran, kamu tulis itu biasa aja. Kita menjawab, enggak, ini asik banget. Nanti bisa untuk kamu, nanti ada efeknya. Ini luar biasa. Si B tambah gregetan. Si B itu akan merasa sangat penasaran. Akhirnya si B nanti akan berusaha mengambil ini. Buka dong kepalanya. Kalau nggak mau, awas ya nanti ya. Kadang si anak juga berupa menggunakan ancaman. Ada juga yang merayu. Minta tolong dong, bukain, please deh, kamu cantik, kamu ganteng deh, kamu baik hati. Itu dengan cara merayu. Penyuap. Buka ya, aku kasih dong yang ada di tanganmu. Nanti tak ingin jajan. Kamu mau apa? Itu adalah contoh menyuap. Kalau menghardik, menghardik hampir sama dengan mengancam. Menghardik, kalau kamu nanti enggak, kamu kasih
awas ya nanti kamu pulang sekolah. Nah, nanti dengan beberapa tindakan si anak yang si B itu, nanti kita bisa menjelaskan si siswa mana sih yang tindakan yang benar menurut kita, apa sih tindakan yang harus kita lakukan. Itu nanti kita bisa mengenalkan ke siswa yang lain. Itu nanti kita bisa praktekkan di kelas dengan cara secara langsung biar si anak itu tahu. Tuh. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini adalah tentang ilustrasinya, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi yang pertama tadi kan ilusi kita. Ilusi dengan si A dengan si B. Dari situ kita ilusi guru mengontrol murid. Artinya ada dua siswa itu kita bisa mengontrol apa yang dilakukan dua anak tadi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena ada beberapa karakter yang kita kenalkan di dalam dunia pendidikan, di dalam KBN, apalagi di kurikulum merdeka. Ada karakter kita mendidik punya rasa mandiri, disiplin, tanggung jawab. Itu adalah karakter-karakter yang memang kita wujudkan dalam dunia pendidikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah sangat efektif dan bermanfaat, dan itu memang betul. Apa yang kita lakukan itu yang positif itu pasti akan bermanfaat dan sangat efektif untuk pembelajaran, untuk mengenalkan ke siswa untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau kita bahwa semua penguatan itu kita kuatkan yang negatif, si anak itu nanti akan mempraktekannya di luar. Karena anak kecil itu sangat luar biasa rasa ingin tahunya dan ingin mempraktekkan. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk di dalam sebuah penguatan jika kita memberikan sebuah ilusi atau dalam pemaparan dalam KBN. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah memang benar ini? Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak boleh memaksa. Karena anak itu juga memiliki kebebasan. Anak juga memiliki hak sesuai dengan keterbatasan mereka, dengan hak-hak mereka. Kita hargai hak-hak mereka. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita tidak memaksa, tapi kita mengarahkan, membimbing ke arah yang baik, ke arah yang positif. Itu tentang paradigma teori kontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Kita berkaitan dengan respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responkah atau teori kontrolkah? Dalam stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan tinggi kita, keras kepala, ego kita luar biasa besarnya ini. Kita sombong ya kalau kayak gini ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus respon. Stimulus yang berasal dari diri kita, dari internal atau eksternal. Kemudian kalau teori kontrol, kita hanya sekedar mengontrol. Yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kalau saya sendiri, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita melihat dari teori stimulus respon dan teori kontrol ini, siapa yang tepat kalau menurut pandangan semua? Kalau menurut saya akan lebih tepat. Saya akan memposisikan diri saya mengikuti sebagai teori kontrol atau pilihan. Karena di situ saya tidak mementingkan ego saya tidak keras kepala, saya tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Orang lain juga bisa mengontrol saya. Jadi kita saling mengontrol, kita bisa berkolaborasi. Jadi kita bekerja
Di sini adalah sebuah teamwork. Teamwork itu kita harus melakukan kolaborasi dengan diarahkan oleh siapa? Diarahkan oleh kepala sekolah. Tapi kolaborasi kita di sini tidak mementingkan ego kita, tapi kita menghargai tentang pendapat-pendapat dan hal-hal yang kita lakukan, kemudian kita nanti padukan, kita bisa ambil hasil yang positif yang kiranya nanti bisa bermanfaat bagi kita dan peserta didik kita. Kemudian model berpikir menang-menang ini nanti pasti tidak akan akan mengontrol kita, bahwa kita nanti akan memicu semangat kita. Di situ nanti ini sebagai motivasi, oh saya harus bisa. Tidak ada, oh saya harus masih belum maju, saya harus mundur dulu, enggak seperti itu. Ini kalau saya setuju dengan teori kontrol. Kemudian apakah makna disiplin? Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum, disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi kata disiplin ini, sebelum kita melakukan disiplin, pasti ada dorongan-dorongan yang muncul dari internal, dari diri kita, dari eksternal. Contoh saja, saya berangkat sekolah, saya mau berangkat sekolah pagi, saya sebagai guru. Apakah ini dorongan dari luar? Ini apakah dorongan dari Bapak Kepala Sekolah kita? Tidak. Saya berangkat sesuai dengan jam mengajar saya. Ini bukan dorongan dari Pak Guru, bukan dari panjenengan semua. Ini adalah dorongan dari diri saya. Saya harus punya tanggung jawab. Karena saya sudah punya tanggung jawab, saya berarti harus melaksanakan tanggung jawab itu secara benar. Jadi kalau disiplin itu lebih bagusnya adalah dorongan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi nanti kita menanamkan ke anak bahwa mereka disiplin, misalkan dia datang ke sekolah, dia tidak terlambat, buatlah mereka punya tanggung jawab akan dirinya sendiri, bukan bertanggung jawab, oh kata bu guru, kata aturan di kelas, kata ini. Tapi yang pertama kita berikan adalah rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri, baru kita ikutkan motivasi-motivasi yang dari eksternal tadi. Kita ikutkan dengan peraturan sekolahnya seperti ini, keyakinan kelasnya seperti ini. Gitu. Kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Tentang disiplin positif menurut kita, kalau di dalam dunia pendidikan tidak asing dengan teori pilihan tadi. Menurut Dr. William Wilson, di sini ada sesuai dengan apa yang saya ungkapkan tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setiap kita melakukan tindakan, kita ingin marah contohnya, siapa yang bisa menghentikan amarah kita? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita buat dari kita mereda. Dengan apa? Dengan meredakan pikiran dan emosi kita. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini memang sangat betul sekali. Belajar mengontrol yang ada yang pada diri kita tanpa harus mengontrol dari orang lain, tanpa dikontrol orang lain. Ini akan bisa mencapai tujuan yang apa? Sesuai dengan tujuan awal kita, sesuai dengan cita-cita kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, itu pasti. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu pasti. Saya melihat dunia ini, menurut saya dunia ini kejam, dunia ini jahat. Ini menurut saya. Tapi menurut panjenengan semua, pandangannya tidak seperti, oh dunia itu cantik, dunia itu adalah sangat bersahabat dengan kita. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa mengenal akan diri kita sendiri.
Teori motivasi nanti ada motivasi eksternal dan internal. Itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari eksternal karena mendapatkan iming-iming tadi. Kemudian kalau internal untuk menghargai diri sendiri, kita dengan rasa tanggung jawab tadi, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan membuat keyakinan kelas nanti bersama siswa. Kalau 5 posisi kontrol ini adalah yang kita lakukan sebagai guru. Di situ nanti kita bisa berperan sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai pemantau, bisa berperan sebagai manajer. Kemudian dengan peran 5 posisi kontrol, kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi di dalam menangani beberapa kasus yang ada di kelas. Yang pertama dengan tindakan kita adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti di akhir kita akan mencoba menanyakan atau membuat keyakinan kelas bersama. Kemudian kalau kita melihat pandangan dunia bahwa dunia adalah berbeda menurut pandangan kita semua, ini kita tekankan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bagaimana kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan berkaitan dengan jabatan dan lain-lain. Kemudian kasih sayang dan rasa yang kita terima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Dari 5 kebutuhan itu, ini semuanya ada pada diri kita. Itulah nanti yang akan membentuk, yang akan bisa mengontrol diri kita ketika kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan peserta didik. Kita berperan sebagai guru, status kita sebagai guru. Ini nanti kita bisa menggunakan teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini sudah dicontohkan dari Dr. Yulia tadi. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, itu pasti. Hidup aja memiliki tujuan, kita memiliki cita-cita. Meskipun kita bukan peserta didik, tapi kita meskipun orang tua juga memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut DNA dosen. Ini berkaitan dengan dari diri kita sendiri juga, berkaitan dengan internal pada kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini kita tidak asing. Setelah kita K13, kurikulum 13, kita beralih ke kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka kita bertujuan dengan menciptakan anak yang berpegang pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan ajaran bagaimana cara mendidik menurut KHD Ki Hajar Dewantoro. Di sini kita mendidik anak seperti apa? Kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini semua kita sudah menanamkan karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka hampir 3 tahun ya, biasanya 3 tahun. Jadinya nanti kita bisa mendidik ini anak menjadi seperti ini. Hampir sama dengan kurikulum 13, tapi ini anak dituntut lebih mandiri dan berpikir secara kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, dan motivasi internal. Eksternal berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi kita tanamkan perihal seperti itu. Jadi kita biar bisa melakukan perubahan-perubahan tentang disiplin positif tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan iming-iming hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang
merdeka sesuai dengan kurikulum kita, merdeka mengajar. Menurut Ijazah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kita tidak boleh memerintah orang lain saja, tapi juga kita bisa ngasih contoh. Nanti adalah sesuai dengan semboyan Ijazah Dewantara yang ada 3 itu. Tuh apa? Ngaso mangun Emadyo mangun kaso, Tuturi Nandayani, dan satunya apa? Ngaso Sungkulondo Emadyo mangun kaso dan Tuturi Nandayani. Sebagai pimpinan, sebagai pendidik, kita harus bisa memberi contoh. Jadi kita harus bisa memberi contoh diri kita sendiri sebelum kita menyuruh si anak. Ini adalah konsep dari Ijazah Dewantara. Kemudian tugas perbedaan hubungan dengan konsekuensi. Ya tahu nih, nanti kita sering melakukannya yang mana ya? Tindakan guru, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti kita masukkan kalau kita kasih hukumannya ini berupa hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up. Berarti untuk yang kedua dan yang ketiga ini kita ke fisik. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman dengan konsekuensi ini nanti akan sangat beda. Coba next. Nah, ini kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Anak disuruh membuat kata-kata tersebut. Ini adalah termasuk hukuman. Anak wajib melakukannya. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Murid diminta push up. Ini juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Kemudian tidak menggunakan sepatunya selama seharian. Ini juga termasuk hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Ini adalah konsekuensi. Nah, dari konsekuensi dan hukuman itu tadi kita bisa membedakan nantinya mana sih yang lebih tepat yang kita lakukan, hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah tindakan yang secara langsung dan konsekuensinya adalah jangka pendek, tapi kalau konsekuensi itu adalah berupa hukuman, tetapi konsekuensinya atau imbasnya itu adalah lebih jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau kita sering ngasih penghargaan, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjangnya pasti kita tahu. Anak
tadi penghargaan menunjukkan kualitas, itu pasti. Penghargaan memperhatikan kreativitas, iya. Kalau kita kasih penghargaan terus, kreativitas siswa pasti akan berhenti. Saya malas berkreativitas, membuat ini juga nggak dikasih apa-apa. Nah, itu pasti si anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya adalah sama dengan yang kreatif tadi, memotivasi bahwa si anak itu untuk memacu ke depannya pasti akan kurang. Melakukan hal-hal yang positif itu pasti akan kurang setelah kita melakukan penghargaan. Setelah nanti tidak memberikan, anak itu nanti akan berbeda. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakitnya itu bukan hanya sakit secara fisik loh ya. Justru sakitnya itu adalah sakit secara dari perasaan, hati dan pikiran. Itu akan membekas sampai si anak itu mungkin sampai dia dewasa. Oh, saya pernah diginikan sama guru saya. Itu akan terngiang terus dalam memorinya, nggak bisa dikat. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang, tadi jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Iya pastinya. Saya sudah berusaha disiplin. Kenapa sih saya tetap dihukum? Harusnya saya seperti ini. Kalau anak yang cerdas pasti akan berpikir seperti ini. Konsep diri yang buruk, dia akan memvonis dirinya sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia nanti kedepannya tidak akan mengakui kesalahan. Ini akan memunculkan sifat kejujurannya nanti akan berkurang. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kita menghukum di depan teman-temannya. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia tetap melakukan kesalahan. 2, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi jangka panjangnya akan nyaman. Anak menghargai disiplin karena dia hanya dikasih konsekuensi yang kecil. Stimulus atau sama dengan sampai dengan tanggapan. Ini adalah karena dari saya dikasih konsekuensi ini, jadi ini adalah menjadi sebuah dorongan bagi si anak untuk melakukan perubahan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia akan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang benar, yang dianggap salah tadi oleh gurunya, kemudian dia akan berusaha untuk benar. Konsep diri yang baik. Kemudian anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Ini nggak masalah kalau menurut saya, karena ini adalah waktunya jangka pendek dan pelan-pelan kita nanti akan memberikan pengarahan kepada si siswa. Apa itu restitusi? Kita sering melakukan restitusi, tapi kita nggak sadar namanya ternyata restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Nah, next. Identitas gagal hukuman. Ini adalah tentang jika nanti kita melakukan akan gagal, itu pastinya akan seperti ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pasti tidak nyaman, korban akan ketidakadilan. Kita sebagai orang tua aja pernah yang gagal seperti ini akibat kita dihukum, divonis mungkin oleh seseorang, kita saja akan melakukan seperti ini. Kita akan menjadi pasif, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu merasa takut, berlaku hanya pada saat distribusi pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus gini, sama saja menekan anak, menekan ego kita, itu nggak bagus. Murid anak membenci peraturan dan akhirnya apa? Anak akan tidak mau menyetujui peraturan-peraturan ini. Nah, kalau yang konversi ini adalah sifatnya netral, sedangkan yang restitusi adalah positif. Kalau yang konversi tadi sudah artinya netral, berarti anak itu nanti menuntut. Tetapi kalau positif tentang restitusi merupakan sebuah pilihan, menguatkan, kemudian dia sebagai korban tapi mendapatkan ganti solusinya, masalah bisa terpecahkan, kemudian murid berlaku untuk tanggung jawab dengan apa yang dilakukan.
fokus dengan pemecahan masalah dalam jangka panjang, kemudian kita berusaha meyakinkan siswa, apa kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan dengan perubahan itu, kemudian kita anak juga bisa menghormati dirinya sendiri. Ini jika kita melakukan sebuah restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Banyak ternyata. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri kita sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan sebuah tindakan. Restitusi pada solusi. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita praktekkan bagaimana kita membuat melakukan sebuah restitusi. Kalau kita praktekkan pada diri kita sendiri bisa, dan ini sangat betul sekali. Gitu. Next. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas nanti kita bisa buat bersama-sama dengan siswa. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Ini contoh saja, contoh-contoh dari kira-kira apa sih nanti keyakinan kelas yang akan kita buat. Mengapa kita memiliki peraturan dan menggunakan helm? Ini sudah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, jarak 1 meter. Ini pada masa pandemi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini contoh-contoh tentang kita membuat keyakinan kelas. Next. Nah, budaya positif. Budaya positif ini berawal dari lingkungan. Pertama yang kita kenalkan adalah budaya positif apa sih yang ada pada lingkungan kita. Kecil dulu. Kemudian kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang positif. Contohnya, kita perlu menjaga kebersihan. Keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas bukan kita saja yang membuat, tetapi kita bersama siswa. Keyakinan kelas kita buat, nanti setelah ditetapkan, kita bersama murid akan menjadi sebuah peraturan kelas. Lingkupnya akan menjadi kecil. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama murid, kesepakatan kelas. Nanti ini hanya sekedar contoh. Contohnya tadi kita bisa membuat siswa datang jam 7. Keyakinan kelas. Yang suruh membuat ini siapa? Si anak. Jumlah siswa kita ada 20 siswa misalnya. 20 siswa masing-masing kita suruh membuat apa sih yang perlu kita lakukan di kelas yang biar kita sepakati bersama dan kita bisa melaksanakan secara konsisten. Anak suruh sobek kertas, ditulisi hal-hal apa saja, kita kasih contoh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, menghargai guru, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, menjaga kesehatan, bergaul dengan siapapun, tidak membedakan agama. Kita kasih contoh-contoh seperti itu ke siswa, kita sobek di kelas. Semua kertas kita tempel di depan. Kita membuat pada sebuah kertas manila atau kertas apa, kita tempel di situ. Kalau di situ sudah ada kertas-kertas tadi, kemudian kita mereka membuat tulisan. Setelah itu anak tanda tangan di kertas tadi, di kertas yang sudah dibuat tadi anak tanda tangan semuanya. Kenapa kita membuat tanda tangan? Anak suruh tanda tangan, berarti kita membuat yakin kita sepakat. Kita sepakat, ini nanti akan menjadi sebuah peraturan kelas. Bagaimana pembentukannya? Ini ada 5 langkah yang kita ada 6 langkah yang kita harus lakukan. Semua warga sekolah dilibatkan. Ya tadi sudah saya katakan dibentuk dalam bentuk yang positif. Hal-hal yang positif kita lakukan di situ. Berupaya pernyataan universal, artinya adalah mengenal ke semua murid. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan kita memaksa. Setiap hari Jumat kita wajib menggunakan sepatu bermerek Adidas. Nah, kira-kira keberatan nggak? Pastinya keberatan. Kita tidak boleh kasih contoh seperti itu. Kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Lebih abstrak dari peraturan, artinya kita lebih enteng. Anak-anak biar tidak merasa tertekan. Karena ini bukan aturan sekolah, tapi hanya peraturan di kelas kita sendiri, lingkup kecil. Sedikit saja agar mudah diingat.
kita sepakat, kita ambil yang universal saja, yang sifatnya adalah bagi siswa. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini contohnya ya tadi, peraturannya di sini, kemudian dibuat. Ini adalah peraturan sekolah, kemudian di sini kita buat keyakinan kelasnya apa saja, seperti yang sudah diungkapkan tadi. Next. Peraturan dan keyakinan kelas, apa bedanya? Peraturannya adalah seperti ini, keyakinan kelasnya apa yang dibuat? Selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah mempelajari tentang rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini tujuannya adalah bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen akan memegang janjinya, memegang apa yang sudah dibuat. Dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan, menghargai orang lain, menggunakan narkoba, dilarang. Ini juga berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih bersabar. Masker demi kesehatan, tidak berlari di kelas atau di koridor demi keselamatan. Beberapa keyakinan kelas ini adalah termasuk dalam karakter pelajar profil Pancasila yang kita pelajari dari awal tadi. Ini nanti bisa punya rasa tanggung jawab, mandiri, menghormati orang lain, nanti akan muncul dari keyakinan kelas itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini kita bisa belajar dari diri kita sendiri sebenarnya sebelum kita mengajarkan pada siswa. Kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama itu adalah the power, kekuasaan. Power, freedom, fun, belonging. Power atau penguasaan. Ini betul. Kita butuh penguasaan. Kita butuh status di situ. Kita butuh jati diri. Kalau kita tidak mengenal jati diri kita sendiri, kita tidak butuh status. Kita tidak akan mengenal diri kita sendiri. Kita tidak bisa memposisikan diri kita seperti apa, gimana, dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian freedom, kebebasan. Kita bebas melakukan apa saja tanpa harus ada tekanan orang lain. Saya, bukan berarti di sini kita adalah keras kepala, bukan. Tetapi adalah setiap manusia diberi kebebasan. Yang penting itu adalah menuju hal yang positif. Fun, kesenangan. Setiap kali, karena manusia memang dibutuhkan kesenangan. Kita harus selalu mengajarkan sesuatu ke anak itu senang. Kita masuk kelas, kita ingatkan dengan, kamu sudah senyum hari ini? Kamu sudah ketawa berapa kali hari ini? Kamu sejak bangun tidur sudah membuka mulut hari ini? Nah, itu termasuk contoh-contoh kita menimbulkan kesenangan pada diri anak itu sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima, ini pasti. Kita aja sebagai orang tua, kalau dipuji orang aja kita nggak nyaman, apalagi si anak. Kita belajar, kita ngasih contoh, kita mendekati anak dengan rasa kasih sayang dan rasa menerima kekurangan si anak dan kelebihan si anak, tanpa membedakan si A, si B, membedakan dari keluarga mana. Nah, ini. Nah, yang kalau yang survival itu adalah yang pertama kali kebutuhan manusia, bagaimana manusia itu bertahan hidup. Kadang saya juga begitu, bekerja tujuannya apa sih? Saya bisa bertahan hidup. Ini pasti akan menjadi tujuan yang paling utama ketika mereka ditanya apa kebutuhanmu saat ini. 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Pernah ya kita melakukan semuanya? Kita pernah menghukum siswa tanpa kita sadari. Membuat rasa bersalah, iya. Kita pernah menghakimi dengan kata-kata kayak gitu, pernah. Kita juga pernah menjadi sebuah teman. Iya, kita kalau teman ini merangkul si anak itu, bisa juga kita ketika ada 2 anak kena masalah, kita bisa melakukan mediasi dengan 2 anak itu. Kemudian sebagai pemantau, kita sebagai pengamat, kita sebagai motivasi, sebagai pendorong, bukan menyalahkan, tapi kita ngasih saran seperti itu. Sebagai manajer kontrol adalah mengontrol apa yang dilakukan si anak itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, motivasi, identitas kegagalan
pemberian identitas keberhasilan dan identitas berhasil karena kontrol diri. Motivasinya guru berbuat, menghindari hukuman. Kalau sebagai penghukum, tujuan sebagai gurunya berbuat itu adalah contohnya adalah menghardik, merujuk-rujuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kita disindir, kita disakiti, sakit nggak ya? Sakit ya. Berarti ini kita tidak perlu melakukan. Membuat kesalahan, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa, sakit nggak ini? Sakit. Wah, ibu kecewa. Harusnya biasa. Ibu sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuma bahasanya kita menggunakan bahasa yang lebih halus biar anak itu tidak merasa terintimidasi tertekan hatinya. Aku langsung dibilangin gini, dia pasti langsung akan menundukkan kepala terus. Kemudian kalau kita sebagai teman menghargai barang atau ketergantungan pada orang lain ini sebenarnya juga nggak bagus, tapi ada kalanya perlu kita lakukan juga. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita merangkul. Kemudian sebagai pengantor, menghitung dan mengukur. Oh, kamu ternyata mampunya adalah seperti itu. Dan ini kita nggak perlu katakan ke siswa. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan ke si anak itu, kamu maunya apa ya enaknya? Kita enaknya gimana? Kita tanya seperti itu. Dan kalau guru berkata ini tadi, apa yang kita yakini? Nanti saya akan memberi contoh ketika melakukan posisi kontrol ini sebagai penghukum, rasa bersalah, teman-teman atau sebagai manajer. Next. Ini tugas pernyataan-pernyataannya. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum. Ini contoh kata-kata ya. Ayolah lakukan demi lebih baik demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling aktif. Ini adalah sebagai penghukum, sebagai pemvonis. Nanti kita bisa melakukannya secara pada kenyataan di kelas. Segitiga restitusi. Segitiga, pastinya kita akan, ya namanya segitiga, pasti kita akan melakukan sebuah segitiga. Kita turun, kita sejajar, kita naik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan kita adalah biar murid itu dia bisa mandiri, bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab pada orang lain. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama menyayangkan keyakinan, kemudian yang kedua adalah menstabilkan stabilitas identitas, kemudian validasi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian baru membuat menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Contohnya siswa itu terlambat gara-gara dia bangun kesiangan. Kenapa kamu bisa menyalahkan? Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kamu tidur jam berapa? Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita sebelum menanyakan tadi, kita ngasih solusi ke anak itu. Kita mencontohkan diri kita sendiri. Bisa dengan kata-kata, semua orang pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Tidak kamu aja, dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita pasti akan melakukan sebuah perubahan. Kita akan membenarkan, kita akan melakukan perubahan biar kita lebih baik. Terus kita tanya, perubahan apa yang akan dilakukan? Kemudian kita menanyakan, kamu yakin tentang perubahan itu? Nah, jika anak yakin, berarti anak itu sudah melakukan sebuah perubahan dan kita sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nih caranya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi setiap kegagalan itu bukan menjadi sebuah yang negatif, tapi kegagalan itu adalah juga hal yang positif. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tadi contohnya. Tapi karena
salah kita terus bisa bener enggak. Tapi siapa yang salah lebih tertarik untuk menjelaskan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Next. Nah, contoh katakannya dalam memvalidasi, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara yang lain yang mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu besok melakukannya dengan lebih baik? Nah, jadi kita menggunakan kata-kata yang halus. Ini kemarin adalah studi kasus yang saya melakukan segitiga restitusi di kelas, yaitu saya menangani si anak yang bernama Safa. Di situ dia tidak mengerjakan tugas. Bisa di next untuk videonya, Pak. Contoh kemarin saya melakukan segitiga restitusi kepada si Safa. kita tidak boleh memberikan yang namanya PR, pekerjaan rumah, tapi kita hanya sekedar melakukan
memberikan tugas atau pelatihan mandiri namanya. Sama tetapi dengan cuma beda kata saja. Gitu. Kesimpulannya, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik, maka hal pertama yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan karena dipaksa, tapi berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada anak yang nakal, karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Apalagi yang paling utama, yang paling bersifat tadi adalah bertahan hidup. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal yang lebih positif. Saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum tapi mengiring anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Ketika anak sudah mendapatkan keyakinan kelas, maka mereka akan dengan sadar melakukannya. Dan saat keyakinan itu dilanggar, maka mereka juga akan dengan senang hati untuk menerima kita. Ini, jadi kita sebelum melakukan sesuatu hal, kita harus meyakinkan si anak itu, meyakinkan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang bisa saya paparkan pada hari ini tentang budaya disiplin, budaya positif yang tadi meliputi ada banyak hal, ada perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, saya kasih waktu kepada Bapak Ibu Guru. Saya bukan tanya jawab. Kita di sini saya bukan hanya nanti kita hanya sekedar sharing-sharing saja. Belum tentu jawaban saya nanti benar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama bertukar pendapat. Monggo teman-teman Bapak Ibu Guru yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Mulyono dari kelas 5 SD Negeri 4 Karangasem. Terima kasih untuk Bu Watini mau memaparkan dokumentasinya mengenai diskriminasi budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara itu menerapkan yaitu budaya positif dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah untuk kurikulum merdeka ini. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini saya jawab dulu ya. Nanti saya buka 2 pertanyaan aja. Saya langsung jawab aja dari pertanyaannya Pak Mul. Bagaimana sih penerapan budaya positif saya di kelas? Kebetulan saya adalah mengajar di kelas 6. Ya, saya hadapi bukan anak-anak kecil lagi, tapi menyiapkan mental anak untuk menuju anak itu di SMP. Jadi di sini saya memajukan ketika mereka masih usia anak-anak dan mereka mau masuki dunia mau SMP. Pastinya nanti akan beda dunia SD dengan SMP. Yang pertama yang saya ajarkan ke anak itu adalah tentang disiplin positif. Saya mengajarkan kamu harus disiplin, kalian harus disiplin, tapi bukan karena buat ini, bukan dari temanmu, tapi kamu disiplin akan dirimu sendiri, seperti itu. Jadi artinya bahwa dia merasa saya suruh mereka menghargai dirinya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, itu akan lebih baik tanpa ada dorongan eksternal dari orang lain. Dan untuk daripada yang dimaksud tadi, saya memang jarang sekali memberikan sebuah penghargaan, karena menurut saya kalau penghargaan itu akan menjadi sebuah kecanduan bagi mereka. Saya hanya lebih seringnya adalah memberi applause kayak gitu. Penghargaannya bukan sebuah materi, tapi penghargaannya sebuah applause, sebuah bintang seperti itu. Jadi anak biar bertambah semangat. Kemudian yang berikutnya, saya juga tidak pernah memponis siswa yang salah atau anak yang tidak benar menjawab. Saya tidak pernah mengatakan kamu salah, kamu tidak benar. Saya tidak pernah membuat jawaban seperti itu. Tapi saya memberikan jawaban ke anak adalah, oh iya, kamu benar, kamu tidak salah. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan, teman yang lain bisa menambahkan. Jadi kita selalu membuat si anak itu bangga akan dirinya sendiri. Jangan membuat si anak
Kemudian kalau untuk yang restitusi tadi, saya seringnya menggunakan tiga kata-kata itu: memvalidasi kebutuhan, membuat keyakinan kelas, kemudian dengan cara mengidentitasasi. Jadi si anak itu biar merasa yakin akan dirinya sendiri dan juga akan melakukan perubahan tanpa harus saya yang menekan, seperti itu. Itu Pak Mun, itu menurut saya. Nanti kalau ada tambahan yang lain, mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan, mungkin nggak pertanyaan, tapi tidak berupa pertanyaan, tapi boleh menambahkan jawaban. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan di kelas, tapi tanpa kita sadari bisa kita sharing di sini. Itu kalau ada betul ya? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan semua, atas waktunya mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 10. Dan saya berkat penyemangat dari panjenengan semua, saya juga semangat untuk selalu belajar pada CGP Angkatan 10 ini. Dan semoga setelah saya melakukan ini, Bapak Ibu guru juga akan terinspirasi untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak, sehingga nanti sekolah kita akan semakin banyak calon guru penggeraknya. Dan saya yakin jika banyak guru penggeraknya, guru yang sertifikasinya, saya yakin sekolah kita juga akan lebih banyak bergerak, lebih berkreatif, dan bisa jadi kita menjadi sekolah yang baik. Gitu. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Bungkus rahikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa yang berkelas. Gitu. Terima kasih.